Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bu Sekar selaku dosen pembimbing dari mata kuliah MPP dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema pengantar metode kuantitatif dan kualitatif yang beranggotakan Ade Rizky Berlian, Eka Lestari, Rohmanulitasari, Rosa dan Fatima, dan saya sendiri Sabila Hana Susanto. Baik, untuk isi materi dari MPP ini yaitu yang pertama metode kuantitatif dan metode kualitatif. Baik, untuk yang pertama yaitu metode kuantitatif. Menurut Patch, metode penelitian kuantitatif merupakan penelitian empiris di mana data berbentuk angka dan analisis data dalam bentuk numerik. Metode penelitian kuantitatif memiliki ciri khusus yang berhubungan dengan data numerik yang bersifat objektif mengenai fenomena yang diamati serta mempunyai realistis objektif yang dapat diukur. Variabel penelitian kuantitatif juga dapat diidentifikasikan dan interkorelasi variabel yang dapat diukur. Penelitian kuantitatif ini banyak menggunakan sisi pandangan peneliti untuk mempelajari subjek yang telah diteliti. Baik, untuk selanjutnya yaitu penelitian kuantitatif yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan penelitian, yaitu untuk memprediksi situasi yang sama pada suatu populasi lain. Yang kedua yaitu pendekatan. Pendekatan dalam teknik kuantitatif ini menggunakan teknik memanipulasi. Yang ketiga yaitu peran peneliti. Itu bersifat ideal dan berlaku sebagai observer yang tidak terpengaruh. Kemudian yang keempat yaitu lebih menitik beratkan pada frekuensi yang tinggi. Yang kelima, kebenaran hasil analisis penelitian yang bersifat nomotetik. Yang keenam, menggunakan paradigma positivistik ilmiah. Dan yang ketujuh, penelitian ini bersifat reduksionis dan verifikatif. Yang kedelapan, penelitian kuantitatif khususnya eksperimen dapat menggambarkan sebab akibat. Yang kesembilan, waktu pengumpulan dan analisis data sudah dapat dipastikan. Baik, untuk selanjutnya terdapat beberapa jenis metode penelitian yang termasuk penelitian kuantitatif menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama, metode deskriptif. Menurut Whitney, tahun 1960, metode deskriptif merupakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif dapat mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku, serta situasi tertentu termasuk mengenai hubungan sikap pandangan serta proses yang berlangsung dan mempengaruhi dari suatu fenomena atau fakta. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya. Yang kedua, metode komparatif. Metode komparatif adalah metode yang digunakan dalam suatu penelitian untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara dua variabel dalam satu aspek penelitian. Tidak ada intervensi peneliti dalam penelitian ini. Tentu saja, survei dilakukan dengan mengumpulkan data menggunakan peralatan. Kami menganalisis hasil secara statistik untuk mencari perbedaan variabel yang diselidiki. Yang ketiga, metode korelasi. Metode korelasi adalah survei yang dilakukan untuk menggambarkan satu atau lebih fakta dan sifat dari suatu objek yang diselidiki. Berdasarkan satu pemikiran, survei dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan antara dua fakta atau lebih. Yang keempat, metode survei. Menurut Zygmunt, tahun 1997, metode survei adalah suatu bentuk metode penelitian yang mengumpulkan informasi dari sekumpulan sampel berupa orang-orang melalui pertanyaan-pertanyaan. Metode survei adalah metode survei yang menetapkan metode pengumpulan data melalui pertanyaan tertulis atau lisan. Yang kelima, metode ex post facto. Metode ex post facto adalah metode yang dilakukan atau digunakan dalam penelitian untuk menyelidiki hubungan sebab akibat yang tidak dimanipulasi oleh peneliti. Adanya kausalitas didasarkan pada kajian teoritis bahwa variabel tertentu menyebabkan variabel tertentu. Yang keenam, metode true experiment. Desain ini dikatakan sebagai eksperimen nyata karena peneliti memiliki kendali atas semua variabel eksternal yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Akibatnya, validitas internal atau kualitas implementasi desain penelitian bisa tinggi. Fitur utama dari percobaan yang sebenarnya adalah bahwa sampel yang digunakan dalam percobaan dan digunakan sebagai kelompok kontrol dipilih secara acak dari populasi tertentu. Oleh karena itu, karakteristiknya adalah kontrol dan sampel yang dipilih secara acak. Kemudian selanjutnya metode kuasi eksperimen.
Bentuk desain eksperimen ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari desain eksperimen nyata yang sulit diterapkan. Meskipun desain ini memiliki kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi secara sempurna untuk mengontrol variabel eksternal yang mempengaruhi kinerja percobaan. Yang terakhir, metode subjek tunggal. Eksperimen subjek tunggal atau single subject eksperimental adalah eksperimen yang dilakukan terhadap subjek. Selanjutnya yaitu metode kualitatif. Penelitian sangat penting untuk menemukan jawaban dari fenomena yang berkaitan dengan perilaku, kebiasaan, tingkah laku, pola pikir, kecerdasan, dan lain sebagainya. Dengan pengertian penelitian sendiri yaitu pemikiran mengenai jenis-jenis masalah untuk memecahkannya, memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta menurut David H. Penny. Penelitian berada pada posisi yang urgen dalam ilmu pengetahuan yaitu mengembangkan dan melindunginya dari kepunahan. Beberapa penjelasan mengemukakan bahwa penelitian ilmiah dengan proses yang sistematis maknanya dilakukan dengan urutan dan prosedur tertentu yang bersifat tetap. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menciptakan penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau lainnya. Penelitian kualitatif ini yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti kehidupan sejarah, tingkah laku, gerakan sosial, masyarakat, hubungan kekerabatan, dan fungsionalisasi organisasi. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor, penelitian ini bisa menghasilkan data deskriptif berupa tulisan, ucapan, dan perilaku yang diamati. Pada penelitian kualitatif lebih berfokus sebagai proses kerja yang dilakukan secara ringkas, memilah-milah, dan terbatas permasalahan yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka-angka. Baik, yang selanjutnya adalah tahapan penelitian kualitatif. Tahapan penelitian kualitatif merupakan serangkaian penelitian yang dimana awalnya merasa menghadapi masalah, bagaimana memecahkan masalah, hingga pada akhirnya mengambil keputusan. Menurut Sudarwan, dalam bukunya yang berjudul Menjadi Peneliti Kualitatif, berpendapat bahwa kegiatan penelitian kualitatif dibagi menjadi 6 tahap, yaitu yang pertama, memilih masalah. Secara umum, pertanyaan yang digunakan dalam penelitian yaitu yang pertama, apakah masalah yang diambil merupakan masalah yang masih memiliki sesuatu yang baru atau belum banyak yang meneliti? Yang kedua, apakah masalah yang dipilih berbeda dalam lingkup ilmu yang dipelajarinya? Yang ketiga, apakah penelitian memiliki waktu yang cukup? Kemudian, yang kedua, mengumpulkan bahan yang relevan. Dalam proses ini, sumber-sumber pustaka yang dipakai dikumpulkan untuk dirujuk yang benar-benar erat dengan kaitannya masalah pokok penelitian yang terkadang pada umumnya penelitian mengumpulkan sumber pustaka saja, tanpa belum dikhususkan. Yang ketiga, menentukan strategi dan pengembangan instrumen. Penelitian kualitatif umumnya tidak menuntut instrumen baku karena instrumen utamanya adalah penelitian sendiri, yang dimana kerjanya relatif rumit dan rencananya tidak dapat dibuat secara baku. Metode yang digunakan sudah tercermin dalam rumusan masalah penelitian. Kemudian yang keempat, mengumpulkan data. Teknik-tekniknya yaitu sebagai berikut. A. Wawancara berstruktur kombinasi atau terbuka. B. Angket terbuka, tertutup atau kombinasinya. C. Observasi yang dilakukan berupa daftar cocok, deskripsi ringkas yang menganalisis perilaku atau kondisi tertentu. D. Studi dokumentasi bersumber dari data-data dokumen. Yang kelima, menafsirkan data. Penafsiran yang dilakukan dalam penelitian yang spesifik, sistematis, dan logis dengan memberikan makna mendalam atas fenomena yang setidaknya menurut pandangan fenomenologi dengan bobot hasil yang lebih unggul dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Yang keenam, melaporkan hasil penelitian. Laporan ini berfungsi untuk menjelaskan, memprediksi perilaku berupa pengetahuan baru. Peneliti dituntut harus berusaha agar prosedur yang dipakai hasil-hasil dan kesimpulan penelitian mereka bertuang dalam bentuk laporan yang dimengerti oleh orang lain. Hasil penelitian diringkas dalam bentuk artikel dan dimuat di jurnal ilmiah. Selanjutnya adalah ciri-ciri penelitian kualitatif, yaitu yang pertama, sumber data ialah situasi yang wajar atau natural setting. Peneliti mengumpulkan data berdasarkan observasi situasi yang wajar, sebagaimana adanya tanpa dipengaruhi dengan sengaja. Peneliti yang memasuki lapangan berhubungan langsung dengan situasi dan orang yang diselidikinya. Penelitian kualitatif melibatkan tata situasi tertentu untuk suatu studi karena sifatnya berkaitan dengan konteks.
Yang kedua, penelitian sebagai instrumen penelitian. Peneliti adalah key instrumen atau alat penelitian utama. Peneliti yang mengadakan sendiri pengamatan atau wawancara tak berstruktur. Yang ketiga, bersifat deskriptif. Data yang diperoleh berupa kata-kata, gambar, perilaku, itu tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau frekuensi. Dalam penelitian ini diusahakan mengumpulkan data deskriptif yang banyak dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian pun yang sifatnya sepele, melainkan bermakna. Singkatnya, tidak ada sesuatu yang bisa diabaikan dan tidak ada pernyataan yang luput dari penelitian yang cermat. Yang keempat, mementingkan proses maupun produk. Penelitian kualitatif lebih banyak mementingkan segi proses daripada hasil. Proses yang terjadi tanpa kontrol dan interaksi peneliti, melainkan bersifat alamiah berlangsung apa adanya. Yang kelima, analisis data bersifat induktif. Penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, tapi dimulai dari fakta empiris. Masalah penelitian umumnya dibuat dalam dua rumusan, yaitu berfokus pada uji hipotesis dan bersifat ingin membangun hipotesis. Penelitian kualitatif memiliki ciri dominan kedua, yaitu membangun hipotesis. Proses analisis data seperti cerobong asap atau like a funnel, yang segalanya bersifat terbuka pada permulaan dan semakin memfokus pada bagian akhir. Jadi, penelitian kualitatif ini tidak menyusun hipotesis awal untuk diuji dengan bukti-bukti empiris. Yang keenam, makna sebagai perhatian utama penelitian. Penelitian kualitatif ini mengarahkan pusat perhatiannya kepada cara bagaimana orang memberi makna pada kehidupannya. Dengan kata lain, peneliti mengutamakan perspektif kesertaan atau participant perspektif. Jadi, metode ini berusaha memahami kelakuan manusia dalam konteks yang lebih luas, dipandang dari kerangka pemikiran dan perasaan responden. Yang ketujuh, mengutamakan data langsung atau first hand. Untuk itu, peneliti sendiri terjun di lapangan untuk mengadakan observasi atau wawancara. Peneliti tidak menggunakan tes atau angket, oleh sebab dengan demikian akan mengambil jarak dengan sumber data. Yang kedelapan, triangulasi. Data atau informasi dari satu pihak harus dicek kebenarannya dengan cara memperoleh data itu dari sumber lain. Misalnya dari pihak kedua, ketiga, dan seterusnya, dengan menggunakan metode yang berbeda-beda. Tujuannya ialah membandingkan informasi tentang hal sama yang diperoleh dari berbagai pihak agar ada jaminan tentang tingkat kepercayaan data. Ciri dari penelitian kualitatif yang selanjutnya yaitu menonjolkan rincian kontekstual. Jadi peneliti itu mengumpulkan dan juga mencatat data yang sangat terinci mengenai hal-hal yang dianggap bertalian dengan masalah yang diteliti. Misalnya mengenai keadaan ruangan, lalu ada suasana kelas, penampilan guru, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu subjek yang diteliti. Subjek yang diteliti itu dipandang berkedudukan sama dengan peneliti, sehingga peneliti tidak menganggap dirinya lebih tinggi atau lebih tahu. Ia datang untuk belajar, untuk menambah pengetahuan dan juga pemahaman. Jadi tidak sebagai objek atau yang lebih rendah kedudukannya, akan tetapi sebagai manusia yang setaraf. Untuk selanjutnya yaitu mengutamakan perspektif epik, yang artinya mementingkan pandangan responden, yakni bagaimana ia memandang dan juga menafsirkan dunia dari segi pendiriannya. Nah, peneliti ini tidak mendesak pandangannya sendiri, melainkan memasuki lapangan tanpa generalisasi yang seakan-akan tidak mengetahui sedikit pun, sehingga dapat menaruh perhatian penuh kepada konsep-konsep yang dianut oleh partisipan. Untuk yang selanjutnya yaitu verifikasi, yaitu memperoleh hasil yang lebih dapat dipercaya. Maka peneliti justru mencari kasus-kasus yang berbeda atau yang bertentangan dengan apa yang telah dikemukakannya. Yang dimaksudkan adalah ia memperoleh hasil yang lebih tinggi tingkat kepercayaannya yang mencakup situasi yang lebih luas, sehingga apa yang semula tampaknya berlawanan akhirnya dapat diliputi dan juga tidak lagi mengandung aspek-aspek yang tidak sesuai. Selanjutnya adalah sampling yang purposif, yaitu metode naturalistik yang menggunakan sampling random atau acak yang tidak menggunakan populasi dan juga sampel yang banyak. Nah, sampel ini biasanya sedikit dan dipilih menurut tujuan penelitiannya. Penelitian kualitatif ini sering berupa studi kasus atau multikasus. Selanjutnya adalah menggunakan audit trail atau pemeriksaan keuangan secara teratur, yaitu
penyelidikan apakah keadaan pembukuan keuangan itu sesuai dengan bukti-bukti penerimaan dan juga pengeluaran. Nah, demikian pula dalam penelitian ini diadakan audit trail untuk mengetahui apakah laporan penelitian itu sesuai dengan data yang dikumpulkan. Selanjutnya adalah partisipasi tanpa mengganggu untuk memperoleh situasi yang natural atau wajar. Jadi peneliti itu hendaknya jangan menonjolkan diri dalam melakukan observasi. Jika peneliti telah sering berada dalam situasi itu, maka peneliti tidak dianggap lagi sebagai orang luar dan tidak lagi mengganggu kewajaran situasi. Selanjutnya adalah mengadakan analisis sejak awal penelitian, dan selanjutnya sepanjang melakukan penelitian analisis dengan sendirinya, maka akan timbul tafsiran data yang diperoleh. Nah, sebenarnya semua data setiap deskripsi itu mengandung tafsiran, namun diadakan pembedaan antara data deskriptif dan juga data analitif atau tafsiran. Selanjutnya adalah desain penelitian tampil dalam proses penelitian. Jadi desain penelitian itu bersifat emergent, involving, dan juga developing. Nah, dengan demikian, desain yang telah dibuat itu harus didesain kembali secara berulang, serta masalah itu perlu dirumuskan kembali berulang kali. Selanjutnya yaitu pembatasan penelitian berdasarkan fokus penelitian kualitatif yang menghendaki ditetapkannya batas atas dasar fokus. Jadi, fokus membantu peneliti kualitatif membuat keputusan untuk membuang atau menyimpan informasi yang diperolehnya. Selanjutnya yaitu perencanaan yang bersifat lentur dan juga terbuka. Jadi, perencanaan penelitian itu disusun berdasarkan sifat lentur dan juga terbuka yang disesuaikan dengan kondisi sebenarnya yang ada di lapangan studi. Selanjutnya adalah hasil penelitian merupakan kesepakatan bersama yang merupakan pemaparan sebagai hasil interpretasi dalam penelitian kualitatif. Dikehendaki merupakan kesepakatan yang diperundingkan dengan subjek-subjek yang dijadikan sumber data. Lalu selanjutnya adalah pembentukan teori yang berasal dari dasar penyusunan teori. Nah, beranjak dari bawah ke atas, dari sejumlah bagian-bagian yang banyak dikumpulkan, lalu kemudian disistematisasi dalam satu kesatuan yang saling berhubungan. Selanjutnya yaitu penelitian bersifat menyeluruh atau holistik. Di dalam konsep holistik ini tidak dapat hubungan linear, yaitu termasuk interaksi sebab akibat dan saling keterbatasan. Peneliti dapat memilih fokus sebelum penelitian dilakukan. Selanjutnya yaitu interpretasi ideografik. Jadi data yang terkumpul untuk kesimpulannya itu akan diberi tafsir secara ideografik, yaitu secara khusus, kasus, dan juga kontekstual atau tidak mometis atau berdasarkan hukum-hukum generalisasi. Interpretasi berikut tepat karena interpretasi yang bermakna itu interpretasi yang berdasarkan realitas dan nilai-nilai lokal dan juga kontekstual, menurut Hadi Amirul dan juga Haryono. Yaitu beberapa manfaat dari penelitian kualitatif, yaitu yang pertama, teknik studi kasus. Sebagai pengembangan teori, suatu tema atau topik yang dalam penelitian sebelumnya hanya memberikan hasil yang terbatas, kemudian studi ini akan diarahkan terhadap penemuan yang lebih lanjut. Arah dari studi ini yaitu menjabarkan suatu konsep, mengembangkan model, preposisi, dan juga hipotesis. Manfaat yang kedua yaitu untuk penyempurnaan praktik. Beberapa studi kasus yang dilakukan secara terpisah pada kurun waktu yang berbeda terhadap fokus masalah, kegiatan, dan program yang sama menjadi masukan yang penting untuk penyempurnaan praktik. Hasil dari penelitian kualitatif akan memiliki nilai yang lebih tinggi dari penelitian kuantitatif jika berhasil dari penelitian kualitatif bersifat mendalam dan juga rinci. Manfaat yang ketiga yaitu sumbangan dalam menentukan kebijakan. Sumbangan dari hasil penelitian kualitatif dapat bermanfaat bagi perumusan implementasi serta perubahan kebijakan. Yang keempat yaitu mengklarifikasi isu-isu tindakan sosial. Dalam penelitian kualitatif, isu-isu dapat ditempatkan dalam konteks sosial yang lebih luas. Fungsinya memberikan kritik pada aspek ideologis, kepentingan politik, dan ekonomi. Manfaat yang kelima yaitu sumbangan untuk studi-studi khusus. Bermanfaat untuk meneliti studi khusus yang tidak bisa diteliti dengan penelitian biasa, misalnya penelitian yang dilakukan pada orang sibuk, hambatan bahasa, topik yang rahasia atau kontroversial, dan beberapa penelitian yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan penelitian kuantitatif statistika. Berikut perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Bisa kita lihat perbedaannya dalam bentuk tabel berikut. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun video ini. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Kami akan membuka diskusi dengan 2 termin. 1 termin berisikan 3 penanya. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.